Kenapa di dalam bismillah alif disirkan? Kenapa tidak memunculkan diri? Kalau kodratnya sudah pasti kita tahu dia adalah sebuah wujud, bukan sebuah huruf. Tetapi kenapa dia dibaca tapi tidak bisa dilihat? Dan kenapa tidak hadir alif di dalam bismillah? Meskipun dalam kajian diri terdapat sebuah wujud dalam sukun atau dikatakan sirnya Allah. Tetapi itu kodratnya. Persoalannya sekarang, apa maknanya dengan disirkan tadi kepada semua ayat, semua kata di dalam bismillah? Apa pengaruhnya kepada tulisan kata ismi? Apa pengaruh kepada kata Allah? Apa pengaruh kepada kata Rahman, kata Rahim? Dengan hilangnya alif tadi. Memang di dalam ilmu Alkitab berjumlah dia 19, berarti Al-Quran adalah makom daripada alam. Makom sebuah alam dari kelipatan 6. Tapi persoalannya dari luang lingkup tadi, kalau memang dia tidak sebuah kalam, kenapa dia dibaca dan dia disebut? Nah, kenapa dia tidak memunculkan diri? Inilah yang akan menjadi wawasan kita pada saat ini. Kenapa dia hilang? Ada apa sebetulnya? Nah ya, dan ini kaitan-kaitannya, rantaian-rantaiannya kepada ismi Allah Rahman Rahim seperti apa? Ini yang harus kita kupas tuntas. Jadi jangan nanti kita sebagai pemimpin, pembimbing, penuntun agama, ilmu, tetapi kita tidak bisa membedakan antara nilai yang dihilangkan dengan nilai yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berprasangka kita boleh. Dalam hukum Jabariyah, alif itu dalam bis tidak dilihat. Dia ada di dalam kalam, tetapi dia tidak ada di wujud alam. Nah, jadi kalau dia tidak ada di wujud kalam, sementara dia dikalamkan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi begini jamaah. Kita harus melihat dulu seperti di surat At-Taubah. Kenapa bismillah tidak ada di atas surat At-Taubah? Kenapa? Karena diganggu oleh makna yang tidak diakui dan disukai pada ayat yang pertama. Berarti pertentangan antara bismillah dengan ayat yang pertama di surat At-Taubah. Nah, jadi kalau di dalam bismillah apa juga ada pertentangan. Kenapa dia tidak hadir di situ? Apa juga ada pertentangan daripada kodrat? Ada. Kenapa tidak diwujudkan, dihadirkan? Karena alif dinisbatkan sebagai perbuatan sir Allah. Sir Tuhan. Yang namanya sir Tuhan, wujud adalah bersifat Tuhan, ilah yang bersifat wahdiyat. Wahidiyah adalah sifat daripada alif tersirat di dalam bismillah, dinamakan wahidiyah. Wahidiyah ini akan melahirkan makna ahadiyah.
Kenapa ada ismi? Kalau alif ini tersirat, sudah pasti ismi. Kalau dia tersurat, sudah pasti asma. Nah, jadi ismi ini apa? Ismi ini adalah nama sifat keumatan Tuhan. Ismi ini adalah nama sifat keumatan Tuhan yang dinyatakan kepada Muhammad. Nama sifat keumatan Tuhan yang diwujudkan, yang ditanggungjawabkan kepada Muhammad, yang bersifat hakikat. Makanya dikatakan dia menuju ahadiyah. Inilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Rabbani, Ar-Rahman adalah rohani, dan Ar-Rahim adalah nurani. Jadi dengan adanya seperti itu, karena tidak mewujudnya alif tadi, ini akan merubah makna, yaitu wahidiyah dan menuju ahadiyah. Kenapa dia tidak hadir? Karena bara'a bersifat batin adalah umat. Segala yang berbentuk amalan dimulai dengan kata-kata kalam ba. Ba ini adalah kodrat batiniah yang berkodrat umat. Sementara alif adalah kodrat sir yang bersifat Tuhan. Pertentangan ini sangat kuat. Apa pertentangannya? Bara'a bersifat batin memisahkan supaya tidak terlihat. Sementara alif sir wujud, dia bersifat membangkitkan, dan al-malik dia bangkit, bukan dia bersembunyi. Nah, satu. Yang kedua, ba ini adalah kodratnya umat. Apa kata alif? Alastum birabbikum. Apa kata ba? Bala syahidna. Artinya apa? Sudahkah kamu akui aku Tuhanmu? Alastum birabbikum? Ba menjawab bala syahidna. Disitulah jatuhnya keumatan. Karena alif biyakmuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maka dia tidak berwujud di situ, melainkan memperlihatkan wujud bilah, yaitu batin Tuhan. Tetapi dia tidak menamakan dirinya di situ dan tidak memperlihatkan, karena adalah bersifat wahidiyah. Nah, wahidiyah ini apa? Wahidiyah ini adalah sifat. Disitulah dasarnya. Tidak dimunculkan alif itu karena alif berkodrat Tuhan, ba berkodrat umat. Karena dia tidak muncul, maka kekuasaan bi tadi, ya, kekuasaan bi tadi diserahkan kepada Muhammad berupa milah. Inilah bi ilah. Jadi bi itu adalah kekuasaan Allah, dan ba adalah kekuatan, sifatnya alam. Bi sifatnya kekuasaan. Nah, kekuasaannya adalah milah. Milah ini adalah sifat keumatan Tuhan yang diserahkan kepada Muhammad dengan 4 kodrat zat dan 3 kodrat nur. Inilah Ar-Rahman an dan Ar-Rahim am. Inilah yang dinamakan Rabbani, yaitu Allah. Rohani Ar-Rahman, dan dikatakan nurani itu pada Ar-Rahim. Jadi dengan adanya wujud sifat batin Allah bernama bilah, inilah yang tersirat alif. Tetapi dia tidak mau menjadi Tuhan di situ.
Dia tidak memunculkan diri sebagai wahidiyah, tapi dia hanya menghadirkan bilah saja. Karena apa? Karena dia akan menuju sifat keumatannya milah. Jadi ismi adalah nama keumatan yang ditanggung oleh Muhammad, dan asma nama keumatan yang ditanggung oleh Adam. Nah begitu jamaah, ismi adalah nama Muhammad yang ditanggungkan kepada Muhammad atas nama keumatan, dan asma adalah nama keumatan, hidup keumatan yang ditanggungkan kepada Adam. Nah disinilah kita harus bisa membedakan dan memahami sejarahnya sebagai wawasan bahwasanya kalau kita bismillah atas nama ismi, maka berkodrat Allah pada Muhammad berupa-rupa Allah pada Adam. Tapi kalau bismillah itu sudah melihat kepada kodrat Adam, maka asmanya adalah Adam. Ya, berarti ar-Rahmannya itu kulit, daging, urat, tulang. Ar-Rahimnya adalah rohani dan nurani dan rabbani. Nah itu kalau Adam, ya, atau dikatakan nyawa, batin dan sifat atau nyawa, atau dikatakan kodrat Adam. Ya, kulit, daging, urat dan tulang, jantung, hati dan ma'ani atau ma'nawiyah. Berarti itu kodratnya asma. Kalau dia kodratnya ismi, itu tanggungannya Muhammad di wadi mani manikam dan 3 batin, rabbani, rohani, nurani. Nah itu, jadi disitulah dasarnya alif itu tidak bersekutu dengan ba, karena laisa kamislihi min syai'un. Jadi setiap kodrat Tuhan tidak ada yang setara. Tapi kalau dia ada di situ berarti dia sudah setara dengan umat. Makanya alif ditenggelamkan dan dia tidak mau, dia gantikan situ bilah. Nah itu makanya bismillah artinya berasal dari kata bilah. Bilah, bilah, imilah. Bilah, milah.